Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, di pembelajaran kali ini, pelajaran hari ini, Pak Hari sudah menyiapkan video tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan disimak, dipahami, dan kerjakan tugasnya sesuai arahan di dalam video. Tetapi sebelum melihat videonya, jangan lupa kalian selalu like dan komen untuk absensi kalian. Silahkan tulis nama lengkap dan kelasnya. Terima kasih. Silahkan menyimak pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, setelah minggu lalu kita membahas tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kalian akan saya ajak untuk mengenal media penghantar komunikasi. Apa saja yang perlu diperhatikan? Simak terus materi ini sampai selesai. Media penghantar komunikasi. Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan komunikasi dan informasi saat ini berjalan begitu cepat. Saat ini, semua orang telah bersinggungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Semenjak ditemukannya alat komunikasi terus mengalami perkembangan. Berdasarkan rentang waktunya, media komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Baiklah, kita beranjak kepada media komunikasi masa lalu atau kuno. Seperti telah diuraikan bahwa perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, alat komunikasi masih sangat sederhana seperti suara dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung dengan menggunakan alat atau media komunikasi. Kita menuju ke beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno. Yang pertama ada kentongan, di mana kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak Surakarta, Gorontalo, dan Yogyakarta. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasa disebut beduk. Di Indonesia, sebuah beduk bisa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Beduk terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon enau sepanjang kurang lebih 1 meter. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Apabila ditabuh, beduk menimbulkan suara berat dan bernada khas. Bunyi yang ditimbulkan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Selanjutnya kita menuju
kepada alat komunikasi zaman dahulu, yaitu daun lontar. Pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai memakai bahasa tulisan sebagai media komunikasi. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Pada waktu itu, surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan. Media yang digunakan untuk menulis surat adalah daun lontar. Selain itu, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebutan lontara. Bentuk lontara agak berbeda dengan lontar dari Jawa dan Bali. Lontar di Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah kaset. Yang ketiga yaitu lonceng atau genta, adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, pada masa modern ini, lonceng sudah jarang digunakan. Meskipun demikian, ada beberapa tempat masih tetap menggunakannya untuk keperluan umum. Contohnya, masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pembelajaran, jam istirahat, jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Berlanjut kepada burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu lama. Dengan sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pasti sampai di tujuan, atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Merpati pos diberi makanan khusus berupa campuran kalium karbonat dan minyak ikan. Campuran tersebut berguna sebagai vitamin yang dapat membuat merpati menjadi kuat dan lebih mudah dilatih. Di Indonesia, rata-rata merpati pos merupakan hasil perkawinan silang antara ras Jansen dan Delbar dari Belgia dengan ras unggulan lainnya. Berlanjut menuju prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Selanjutnya, kita menuju kepada trompet dari tanduk hewan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai
atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Berikutnya adalah trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini, trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama daerah pesisir. Selanjutnya, kita menuju ke asap dan serat papirus. Asap secara umum sinyal yang digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman atau lawan. Selanjutnya, serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Yang terakhir adalah piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi menyimak seluruh media komunikasi zaman kuno, untuk tugasnya, yaitu tugas proyek 2, silahkan kalian pilih 5 alat komunikasi kuno dari apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian tulis fungsinya sesuai dengan apa yang saya terangkan tadi. Kemudian jika sudah selesai, kumpulkan di grup WA atau Japri. Cukup dikerjakan di buku tulis, kemudian foto, dan tidak perlu dibuat menjadi dokumen atau PDF. Sekali lagi, cukup ditulis di buku, difoto, dan dikirimkan ke WA grup atau Japri saya. Terima kasih, selamat mengerjakan, salam prakarya.